Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisana Aulia Putri dan saya dari kelas 11 IPA 2. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk ceramah hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'innya serta umatnya yang mengikut hingga hari kiamat. Masyarul muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang mengatur kehidupan manusia dengan petunjuk Al-Quran dan hadis agar manusia berbuat dan bertindak sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam Islam tentang makanan halal dan minuman halal dan makanan haram dan minuman haram sangat jelas diatur dan ditemukan yang mana yang boleh dimakan dan yang mana yang dilarang karena semua ada hikmah di balik aturan itu semua. Bukan tanpa alasan, Islam melarang umatnya untuk memakan makanan yang haram. Bisa ada kebaikan di balik perintah tersebut. Karena jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka akan mendatangkan dampak yang buruk bagi umat manusia. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dikutip dari buku Para Musuh Allah, disebutkan ada 5 dampak buruk yang akan ditanggung umat Muslim apabila mengkonsumsi makanan haram tersebut, baik dari zatnya maupun cara mendapatkannya. Orang yang mengkonsumsi makanan haram amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Anda bayangkan bagaimana kalau amal ibadah seseorang ditolak olehnya? Semua ibadahnya akan percuma. Semua sedekahnya yang ia keluarkan akan bernilai sia-sia. Salatnya pun hanya tinggal gerakannya tanpa ada pahalanya. Big Agas meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doa-doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan hibah, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat Tabrani. Dampak buruk kedua dari memakan makanan haram adalah tidak dikabulkannya doa pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, lelaki melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Ia mengadahkan kedua tangannya ke langit dan bertanya, "Hai Rabbku, padahal yang dimakannya adalah perkara haram, maka bagaimana dia terima doa itu? Tidak hanya bagi muslim yang gemar mengkonsumsi makanan haram, bagi muslim yang gemar melakukan maksiat serta meminum minuman haram pun doanya tidak akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala hanya amal salih yang menjadi penyebab terangkat dan diterimanya doa. Keempat, dampak buruk dari makan makanan haram adalah
terkikisnya iman seseorang. Artinya semakin sering seseorang muslim memakan makanan yang haram, baik dari zatnya yang haram maupun cara memperolehnya yang haram, ia akan semakin cepat pula imannya terkikis. Memakan makanan haram akan mengakibatkan pelakunya dicampakkan ke neraka yang penuh hinaan dan penyiksaan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah tumbuh daging dari makanan haram kecuali mereka lebih utama untuk memakan makanan haram juga dapat menggugah. Ketika hati sudah keras, tidak akan ada cahaya kebenaran yang terpancar dari dirinya. Meski hanya setitik, hati yang keras akan jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika seseorang sulit menerima kebenaran, bisa jadi yang bersangkutan sering memakan makanan haram atau meminum minuman haram. Demikianlah 5 dampak buruk dari mengkonsumsi makanan haram, dan di akhir zaman antara makanan halal dan makanan haram sudah hampir tidak bisa dibedakan. Sebab banyak orang yang sudah tidak peduli dengan status harta dan yang mereka miliki. Hal tersebut telah diminta oleh Rasulullah SAW. Akan ada suatu saat seseorang tidak akan peduli lagi terhadap yang ia ambil, apakah itu halal atau haram. Selain dampak buruk dari memakan makanan haram, makan dan mengonsumsi makanan dan minuman haram, ada pula dampak baik memakan makanan halal. Pertama, menjaga terseimbangnya manusia yang hakikatnya suci, fitrah, sebagaimana dari dilahirkan di dunia dengan mengkonsumsi makanan halal, berarti konsisten dengan garis kesepakatan yang pernah terjadi di dalam kandungan ibu. Kita, arwah yang berisi persamaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang mengatur segala urusan. Perintah untuk selalu menjaga kehalalan makanan seiring dengan amal saleh yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan fitrah manusia. Kedua, menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegaskan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi. Amal bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari haram, berarti ia telah berjuang di jalan Allah dengan derajat yang tinggi. Ketiga, dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dan pembicaraan yang tidak perlu dan tidak baik. Makanan halal yang dikonsumsi akan tumbuh menjadi daging bersama dengan dikabulkannya dan meningkatnya kualitas salihan baik lahir maupun batin. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan halal, maka dengan sendirinya akan menambah keyakinan bahwa Allah dekat dengan kita yang selalu mendengarkan permintaan kita. Makanan haram dan halal juga diterangkan Allah melalui firman-Nya. Hai manusia, makanlah yang halal, baik dari apa yang terdapat dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya hanya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 106. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah menyuruh manusia memakan makanan halal dan yang terdapat makanan hasil bumi dan yang terdapat di bumi dengan cara yang halal, dan melarang untuk mereka mengikuti langkah-langkah setan. Ditegaskan dalam surat Al-Baqarah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara
yang baik-baik dan berkah kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Hadirin dan jamaah yang berbahagia, ada 3 perkara yang membuat makanan menjadi halal. Di antaranya adalah 1. Zat yang terkandung dalam makanan tersebut. Zat yang terkandung dalam makanan dan minuman yang halal adalah dilihat dari zat dan kandungannya yang tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh dan kesehatan. Maka dia dihukumi mubah halal dan dimakan selama tidak ada yang menentang syariat Islam. Halal dimakan selama tidak menentang syariat Islam. Kedua, cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara yang baik, tidak menentang syariat Islam, adalah makanan yang halal untuk dimakan. Apabila makanan tersebut halal tetapi diperoleh dengan cara yang menentang syariat Islam, maka menjadi haramlah makanan tersebut. Ketiga, proses pengolahannya. Proses pengolahan adalah penentu makanan itu baik ataukah buruk. Sekalipun jenis makanan tersebut halal, tapi jika diproses dengan cara yang salah atau menentang syariat Islam, maka menjadi haramlah makanan tersebut. Begitupun sebaliknya. Hadirin dan jamaah yang berbahagia, ada 5 perkara yang membuat makanan menjadi haram. Di antaranya membahayakan kesehatan dan minuman apapun jenisnya apabila dalam kandungannya mengandung sesuatu yang membahayakan kesehatan, maka dihukumi haram. Seperti daging anjing. Nomor 2, memabukkan. Jika makanan memabukkan, bahkan menghilangkan akal sehat, maka makanan atau minuman tersebut haram untuk dikonsumsi seperti khamar dan narkoba. Nomor 3, tergolong najis atau makanan yang dianggap najis. Apapun jenisnya, maka dihukumi haram. Dilarang oleh agama, seperti makanan yang mengandung bahan najis atau makanan yang terkena najis. Nomor 4, menjijikkan. Selain jenis makanan yang menjijikkan, ada pun haram untuk dikonsumsi. Nomor 5, dilarang oleh syariat apapun makanan atau minuman yang menentang syariat, maka makanan tersebut dilarang untuk dikonsumsi dan dianggap haram. Adapun dalil yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Sesuatu yang dituntut syariat untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat paham ayat lain. Allah berfirman, dan makanlah makanan yang halal dan lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya sedikit pantun Saudi Asah pagi-pagi. Cakep. Bawa ke kebun untuk membawa. Banyak yang sudah ceramah ini, semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.